Waladhi, adapun yang yudhibul ghusla, adapun yang mewajibkan mandi besar. Ghuslu itu mandi besar, ini mandi wajib. Sesuatu yang mewajibkan mandi wajib. Ya, ada perkara-perkara yang bila perkara itu ada maka wajib mandi. Itu sitatu asya, ada 6 hal, ada 6 perkara. Salah satu yang tiga hal dari yang 6 itu tashtariku fiha ar-rijal wan nisa, itu berbarengan antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya 3 hal itu dimiliki atau terkena kepada laki-laki dan perempuan sama, laki-laki dan perempuan sama. Wahia, yaitu 3 hal tersebut. Pertama adalah iltiqaul khitanaini. Iltiqaul khitanaini itu bertemunya 2 khitan, 2 kemaluan. Bertemunya 2 kemaluan, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Itu kan berbarengan laki-laki dan perempuan. Itu berarti mewajibkan mandi dulu. Yang kedua, wa inzalul maniyyi, keluar mani, keluar sperma, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam keadaan sadar maupun sedang mimpi atau sedang tidur. Wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun sedikit, umpamanya satu tetes keluar mani, itu wajib mandi. Terus wal mautu, dan mati, tadi dimandiin. Kalau yang mati ini wajib dimandiin. Kan mandiin mayit merupakan rukun atau keperluan pemasangan jenazah. Jadi 3 hal ini itu berkenaan atau terkena kepada laki-laki dan perempuan sama-sama bareng. Yaitu apa? Bersenggama, kemudian 2 khitan. Khitan itu maksudnya yang kemaluan. Kemudian 2 khitan, laki-laki dan perempuan, dua-duanya junub dan wajib mandi. Yang kedua, inzalul mani, yang keluar air mani, baik laki-laki maupun perempuan, itu bisa saja keluar air mani, baik sadar, terjaga maupun sedang tidur atau mimpi. Dan yang ketiga, mati juga bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan. Di situ maksud daripada salah satu nashtariku fiha rijal wan nisa. Nah, itu yang ketiga. Kan tadi ada 6 kan, ini baru 3 dibahas. Wasalah satu, terus yang 3 lagi itu tahtasu bihan nisa, khusus untuk wanita saja. Kalau yang tadi 3 itu laki-laki dan perempuan bisa mengalami, gitu kan. Nah, sementara wasalah satu dan 3 yang terakhir ini itu tahtasu bihan nisa, khusus untuk wanita. Apa itu? Wahia al-haidu, haid, menstruasi. Nah, ketika seorang wanita haid, maka begitu suci selesai dari haidnya, dia wajib mandi. Kemudian wan nifasu, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Minimal nifas itu 1 tetes darah. Nifas. Jadi tidak semua 40 hari, minimal 1 tetes. Maksimal 60 hari. Golibnya atau biasanya 40 hari. Jadi wanita harus melahirkan, itu suka keluar darah, kan? Namanya darah nifas. Minimalnya 1 tetes. Walaupun hanya 1 tetes keluar darah kemudian berhenti lagi, tetap wajib mandi. Paling lama 60 hari. Umumnya 40 hari. Itu nifas. Kalau haid itu sama ya. Tapi kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau haid darah yang keluar dari wanita dalam keadaan normal. Karena itu memang siklus bulanan, jadi normal. Artinya wanita yang haid itu normal. Jadi darahnya darah normal.
kadarnya atau ukurannya kalau head itu minimalnya sehari semalam 24 jam minimal head. Artinya nih, kalau ada darah keluar hanya 11 jam atau hanya 12 jam, kemudian setelah itu berhenti nggak ada keluar lagi, itu bukan darah head. Karena paling minimal head itu 1 hari 1 malam, paling lama 15 hari, setengah bulan. Ada wanita yang headnya sampai setengah bulan. Kalau setelah 15 hari masih saja keluar head, nah itu yang sisa dari 15 harinya itu bukan head. Walaupun masih keluar, itu berarti darah penyakit. Biasanya head itu 6-7 hari dalam seminggu umumnya. Itu penting ini mengetahui masalah darah itu karena kita punya istri, punya anak perempuan, ya perlu untuk ngajarin mereka. Yang ketiga yang khusus buat wanita ini wal wiladatu, dan melahirkan. Bedanya dengan nifas ini, kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau ini melahirkannya aja, artinya kalaupun setelah melahirkan tidak ada darah keluar, tetap wajib mandi setelah melahirkan. Jelas ya? Ini sesuatu yang mewajibkan mandi. Bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum menginjak ke pasal berikutnya. Ya? Nifas. Mandi harus melahirkan. Kan ada 3 ya. Wiladah. Yang pertama head, nifas, terus wiladah, melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu wajib mandi itu. Iya, jadi gini, melahirkan itu mungkin saja ada yang setelah melahirkan itu keluar nifas, darah head, kemudian apakah 1 tetes atau biasanya 40 hari atau mungkin sampai 60 hari. Nah setelah selesai darah itu berhenti, mandi nifas. Nah ada juga wanita yang melahirkan tidak dibarengi oleh darah, tapi tetap setelah melahirkan dia wajib. Faslun, ini adalah satu pasal lagi. Wa faraidul ghusli salasatu asya'. Ini keparduan atau rukun mandi. Rukun mandi. Rukun wudu ada berapa? Nah, kalau rukun mandi ada 3. Di wa faraidul ghusli, adapun keparduan mandi besar atau rukun mandi wajib itu salah satu asya' ada 3 perkara. Pertama an-niyatu, niat. Pertama niat. Wa izalatun najasati, yang kedua menghilangkan najis. Ingkanat ala badani, apabila di badan itu ada najisnya. Najis. Kemudian yang ketiga wa isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Yang ketiga mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit, ya, ke seluruh badan. Dia ada 3, kemudian menghilangkan najis dan langsung mengguyur tubuh, badan, rambut dan kulit, ya, harus kena semua. Itu rukunnya. Terus wasunanuhu, berikutnya ini wasunanuhu. Dan adapun sunnah-sunnahnya adus, sunnah-sunnahnya mandi besar, itu khamsatu asya', 5 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama tasmiyah, basmalah, membaca bismillah. Pertama itu sunnah. Wal wudu'u qablahu, yang kedua wudu sebelum mandi. Sebelum mandi itu wudu. Yang ketiga wa imrarul yadi alal jasadi, meratakan, maksudnya meratakan tangan ke seluruh tubuh, maksudnya gosok-gosok. Ini mau rusak ya. Iya. Sekedar apa yang bisa dijangkau oleh tangan. Kalau yang tidak bisa dijangkau
Itu namanya kontrol yadi ala jami'il badan. Ala jasadi ya, pada badan kita. Wal mualatu dan mualat terus-terusan. Terus-terusan artinya jangan berhenti setelah niat, kemudian berhenti dulu namanya. Jadi langsung berurut beruntun. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Nah, berikutnya mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Ya, kita kanan ada kanan kiri, berarti masuk kanan dulu, kaki kanan dulu, kaki kiri. Kalau yang anggota badannya ada dua, kalau yang satu ya satu. Nah, itu tentang sunnah fardu rukun wudu dan sunnah mandi, rukun mandi dan sunnah mandi. Faslun, ini satu pasal, wal iktisalatul masnunatu. Kalau tadi mandi wajib penyebabnya ada 6. 3 berbarengan laki dan perempuan, 3 lagi khusus perempuan. Ya. Kalau yang 3 berbarengan laki dan perempuan itu pertama senggama, ya. Yang kedua keluar mani, yang ketiga mati. Itu laki dan perempuan. Kalau yang khusus perempuan, haid, nifas, wiladah atau melahirkan. Itu wajib mandi. Nah, ini ada pasal wal iktisalatul masnunah, mandi yang hukumnya sunnah. Kalau tadi wajib hukumnya. Nah, ini ada mandi yang hukumnya sunnah. Apa saja? Itu sab'ata asyara bustan. Ada 17 adusan, ada 17 macam. Pertama, guslul Jum'ah, mandi Jum'ah, mandi hari Jumat. Jadi hari Jumat itu sunnah mandi. Liha untuk bagi orang yang akan menghadiri Jumat. Wa waqtuhu fil fajri minal fajri shadiq. Waktunya mandi Jumat ini sunnahnya itu, ya, sunnah mandi Jumat ini dimulai dari subuh hari Jumat. Artinya mandi subuh itu hari Jumat, niatkan mandi Jumat itu sudah dapat sunnahnya. Dari mulai subuh ya, sampai mau berangkat Jumatan, waktunya mandi Jumat ini hukumnya sunnah. Yang kedua, wa ghuslul idaini, 2 dan 3. Mandi 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yadkhulu waqtu hadhil ghusli bi nisfil lail. Nah, untuk yang ini, yang Idul Fitri dan Idul Adha ini dimulai mandinya boleh sejak tengah malam lebaran. Itu sudah boleh mandi. Ya. Kalau cuma tadi kan udah boleh baca. 3. Yang keempat, wal khusuf, mandi untuk sholat gerhana, gerhana bulan, sholat gerhana bulan. Wal khusuf, dan mandi mau sholat khusuf, gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi karena setelah memandikan mayit. Jadi, nah seperti habis mandiin jenazah, nah itu sunnah ya, mandi. Hukumnya sunnah. Maksudnya yang mandiinnya itu setelah selesai mandi juga dia sunnah. Kalau mandiin jenazahnya wajib. Nah kalau mandiin mandinya yang mandiin jenazah itu sunnah. Kemudian wal kafiru idza aslama, sunnah mandi bagi orang kafir yang masuk Islam, yang baru masuk Islam. Nah itu mandi sunnah. Wal majnun, dan orang gila, wal mughma alaih, orang ayam kalau pingsan, ya. Idza afaqo, apabila mereka sudah sembuh, sunnah mandi. Wal ghuslu indal ihram, kemudian mandi ketika ihram. Mau pakai baju ihram itu baik haji maupun umroh, itu sunnah mandi. Kemudian ada sholat berjamaah. Walil dukhuli Makkah, kemudian mandi juga ketika akan masuk kota Mekah, bagi yang haji dan umroh. Walil wukuf di Arafah, juga sunnah mandi ketika akan wukuf di Arafah. Walil mabit di Muzdalifah, dan juga sunnah mandi ketika mau mabit di Muzdalifah, ketika mau menginap di Muzdalifah. Walil romil jimar, juga mandi ketika mau lempar jumroh. Asalas yang
3. Umratul Ula, Umratul Wusta dan Umrah Akbar. Wali tawaf, berikutnya mandi untuk tawaf. Wali sa'yi, kemudian mandi sallallahu alaihi wasallam, dan mandi ketika akan masuk kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mandi-mandi yang sunnah. Kalau mandi kita yang biasa, yang mandi pagi sore itu nggak ada. Tapi yang untuk bersihan. Nah, ini selain mandi yang pagi sore biasa kita, ada mandi yang bernilai pahala, yaitu mandi yang sunnah ini, atau bahkan mandi yang wajib. Artinya mandi wajib itu berpahala, namanya wajib, ya. Hukumnya wajib, mandi berpahala. Mandi itu berpahala kita. Ada yang juga berpahala banyak, mandi yang ada 19 macam, termasuk pada Jumat. Baru berbuka menit. Nama menit ada. Sampai di sini pertanyaan silakan. Ya, kalau silakan. Wajib ada berapa? Namanya siram anak 3 hari. Sebelumnya wajib dulu. Ada berapa teknisnya? Kalau wajib kan mandi dulu sabun. Dan setelah yang sampai berapa kali wajib sabun juga kotor. Tapi kalau misalnya di dulu itu sebelumnya mandi wajib berapa? Sudah seminggu. Habis itu kan 3 kali kanan. 3 kali, jadi 3 kali berpahala. Ya, jadi begini, apa namanya, kalau menurut fardu dan sunnahnya tadi itu kan sangat sederhana ya. Jadi mandi wajib itu hukumnya satu nih, ada dua nanti, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah itu najisnya memang ada kelihatan. Contohnya kita habis BAB ya kan kelihatan. Nah, kalau yang tidak kelihatan ini katanya cukup langsung menghilangkan najis dengan mandi. Kalau najis yang kelihatan berarti khusus menghilangkan najis dulu, baru nanti proses mandi. Jadi satunya tidak menghilangkan najis, yang ketiga isolul ma'i ala jami' badan, mengguyur air, mengalirkan air ke seluruh badan, syakriha wa basyaratiha, rambut dan kulit. Nah, kemudian ada wudu itu wudu biasa, kita kan wudu biasa. Nah, kemudian setelah itu mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri, ya. Terus apa lagi tadi? Mualat, ya. Wasunanu, ya. Pada bismillah, kemudian wudu, kemudian gosok-gosok, ya. Gosok-gosok oleh tangan ke seluruh. Kalau yang tadi wudunya hanya cukup mengalirkan air. Artinya kalau pakai shower, gitu ya. Shower ini kita berdiri di bawahnya, asal airnya mengenai semua ke tubuh sudah cukup. Tapi kalau sunnahnya itu tangan kita menggosok-gosok, semua yang bisa diraba oleh tangan, itu sunnah. Berikutnya mualat betul-betul. Nah, di sini ada mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi ada yang setelah wudu, ya kemudian udahnya wudu, itu kemudian kita mengguyur bagian badan kanan, ya, kanan, kaki, kemudian bagian badan kiri. Setelah itu kepala dan semua itu. Ada yang kaki dulu, boleh kaki dulu kanan, kemudian kanan, kemudian kaki kiri, kanan kiri, setelah itu kepala. Dan dari sisi kesehatan juga anatomi tubuh itu, kalau kita langsung ke kepala nih, air dingin ke kepala itu apa namanya? Kesehatan dari kaki dulu. Kaki dulu ya. Kaki dulu. Kalau langsung ke kepala itu kaget gitu kan, kaget bisa kedinginan. Jadi itu pemanasan dulu tuh, badan kaki dulu. Nanti kalau sudah mulai hangat, maksudnya dingin sudah merata, baru kepala aman. Baik, ada lagi? Kalau masih Ya. Untuk mandi wajib itu kan wudhu terlebih dahulu kan. Apakah sama dengan memandikan jenazah? Memandikan jenazah wudhu dulu atau dimandikan dulu jenazahnya? Dibutuhkan dulu ya. Kayak mandi kita, kayak mandi wajib itu dulu. Nah, yang jenazah ini ada yang dibutuhkan dulu, baru kemudian dimandikan jenazahnya. Ada yang dimandikan dulu, setelah itu dibutuhkan. Ada juga yang begitu. Intinya sebenarnya mewudukan jenazah juga tidak wajib gitu kan. Yang wajib itu memandikan jenazah. Memandikannya.
Artinya kalau setelah dimandikan kemudian tidak diwuduin jenazah itu nggak apa-apa. Yang penting sudah dimandikan, ya. Sudah dimandikan dan sudah bersih. Mau diwuduin silakan. Mau tidak diwudukan juga nggak apa-apa. Tapi lumrahnya diwudukan. Apa afdalnya atau bagusnya diwudukan terlebih dahulu atau di akhir? Diwudukan dulu. Yang paling afdal diwudukan. Terlebih dahulu ya. Kayak kita mandi wajib itu wudu dulu. Wudu dulu, setelah wudu baru mandi. Cuma persoalannya setelah wudu kemudian mandi kita kadang-kadang pegang jadi batal lagi kan. Ya. Karena gini, Anda setelah mandi itu tidak perlu wudu lagi. Karena sudah wudu dari sejak awal. Cuma masalahnya ketika setelah pertama kali wudu, nah ketika mandinya itu kita gosok-gosok kena lagi, batal lagi. Jadi wudu lagi. Ya, ada lagi? Ya. Mama mandi itu ada riwayat kalau naik itu harus naik. Ini harus berani. Kurang. Jadi dilihat ya kalau sama dengan wudu. Kalau di badan kita ada luka, di anggota badan anggota wudu gitu ya, ada luka dan luka ini tidak boleh kena air menurut resep dokter gitu, atau menurut medis gitu kan. Maka solusinya adalah tayamum. Sama mandi juga Anda ganti yaitu tayamum. Kalau mandi itu kemudian mengakibatkan sakit, maka diganti dengan tayamum. Nah, tayamum untuk mandi gimana caranya? Guling-guling di padang pasir kan? Guling-guling di pasir. Tidak, yang kalau tayamum ya begitu-begitu juga gitu kan. Tayamum itu ya sama begitu. Baik tayamum untuk pengganti wudu maupun tayamum untuk pengganti mandi sama begitu aja. Dan hanya pakai tepuk air, tepuk namanya dubu gitu kan. Kemudian ke muka, kemudian tepuk lagi ke tangan, sudah selesai. Niat tayamum, niat merawat itu. Nanti ada pembahasan tayamum besok ya. Sampai besok kita akan bahas tentang tayamum. Penting tayamum itu kan penting. Manakala kita sedang sakit, karena nanti ada sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Sakit, tidak ada air, ya. Latar belakang dibolehkannya tayamum itu antara lain sakit dan tidak ada air. Ya. Maksudnya tidak ada air untuk wudu. Gitu. Sementara waktu sholat sudah masuk, air tidak ketemu, kita nyari-nyari air tidak dapat. Nah, solusinya tayamum. Atau sedang sakit, kalau kena air tambah sakit, nah solusinya tayamum.